Apakah selama ini Bapak mengidentifikasi kasus-kasus merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Baik, selama 2 tahun ini sudah masuk tahun ketiga, kayaknya kita belum ada menemukan kasus yang berkaitan dengan etika, yang artinya yang teridentifikasi lah gitu kan. Kecuali dalam bentuk hanya sesederhana mungkin dalam bentuk pembicaraan yang yang dalam arti kata pembicaraannya ya seminim mungkin lah gitu kan, tidak dalam bentuk perbuatan yang kiranya perlu ada bimbingan perbaikan sepertinya belum kita jumpai. Belum dijumpai. Baik Pak, untuk selanjutnya selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan yang sama? Dalam hal ini kita jika ada yang seperti ini kita jumpai, itu kita tengok kondisi dulu. Kalau memang kasusnya itu dalam bentuk kasus sederhana yang memang bisa dibicarakan dari dua sisi saja, berarti antara yang berkenaan dengan kepala sekolah, berarti kita mengadakan semacam pertemuan, kita mengadakan musyawarah yang kiranya antara satu dengan yang lain itu nanti saling mau membuka diri, artinya mengambil suatu keputusan yang kiranya tidak merugikan salah satu pihak. Apabila itu nanti permasalahannya besar, maka forum termasuklah komite sekolah nanti yang kita bawa bagaimana supaya permasalahan ini tidak keluar dari lingkungan kita, gitu Pak. Baik, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak dalam mengambil keputusan tersebut? Pertama, identifikasi dulu masalahnya dalam bentuk buku kasus kita di sekolah gitu kan. Kita catat dulu, lalu kita pelajari dulu. Setelah pelajari dulu baru kita mengambil kebijakan. Apakah kebijakan untuk menyelesaikan masalah ini harus membawa pihak kedua atau memang bisa kita saja untuk menyelesaikan itu. Jadi dari buku inilah kita mempelajarinya, tentu nanti akan diadakan dialognya gitu. Apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Sepertinya pertama mengakui akar masalah. Setelah diketahui akar masalah, maka dilakukan pendekatan individual. Jadi dengan pendekatan individual ini, maka akan lebih terbuka apa sebenarnya yang terjadi gitu. Apa sebenarnya terjadi dan kenapa itu sempat terjadi. Jadi sehingga dengan demikian pemecahan masalahnya pun akan lebih mudah untuk dicari. Itu. Oke Pak. Seterusnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Selama ini mungkin yang menjadi kendalanya pihak yang berkenaan yang mungkin itu sumber dalam hal kasus tidak mau terbuka. Dia tertutup, bahkan kadang-kadang menyalahkan pihak lain. Ya, artinya yang dari diri sendiri tidak disampaikan atau tidak mau terbuka, yang pihak-pihak lain dikait-kaitkan supaya permasalahan dia itu terhindari, terhapuskan dengan gaya yang dia lakukan gitu. Iya, berarti kurang terbuka Pak. Ya, kurang terbuka. Oke. Untuk berikutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Mungkin salah satu langkah itu adalah kita juga melakukan pendekatan dengan orang-orang yang terdekat dengannya. Kemudian dari dari ungkapan-ungkapan yang disampaikannya, dari apa yang kita butuhkan darinya. Jadi di sana sudah tergambar secara
kejiwaannya, apakah memang betul dia orangnya jujur Iya, atau iya, enggak, iya. nanti udah terbaca di situ. Ya kalau enggak juga enggak dapat juga dari situ, mungkin ya kita ngambil dari pihak lain yang terkait dengan Iya, dia. iya. Dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dari lima etika ini, Pak? Pertama, pengalaman yang terpenting itu adalah munculnya di sana itu kesabaran. Kesabaran dalam menanggapi suatu masalah. Kemudian pihak yang mendapatkan suatu masalah hendaknya muncul kejujuran. Jadi jika ada kejujuran yang menangani masalah ini, menyelesaikan masalah ini, ada kesabaran, maka akan dapatlah suatu kesepakatan yang menyenangkan antara dua pihak. Gitu. Oke, baik Pak. Wawancara kita sudah selesai, pertanyaan sudah disampaikan dan Bapak sudah menjawab semuanya. Makasih sebelumnya, dan kami minta maaf apabila mengganggu karena ada perkataan kami yang kurang tepat, Pak. Oke. Kami juga gitu. Sama-sama, makasih Pak. Ya, tidak apa-apa.